pagi teman-teman. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saat menjalani operasi persalinan SC atau seksio sesarial. Kalau teman-teman biasanya operasi sesar gitu ya. Jadi persalinan tidak melalui vagina tapi sesar. Nah, persalinan sesar saya ini terjadi ketika saya usia 42 tahun. Lahir anak ketiga saya ini namanya Aiza. Ada Aiza. Nah, ini selisih dengan kakaknya yang nomor 2 itu 17 tahun. Kemudian di usia lebih dari 40 tahun dan selisih yang lebih itu saya termasuk kehamilan dengan resiko tinggi. Tapi di awal-awal ketika ada ada kemungkinan saya dilakukan sesar, saya tuh kayaknya takut gitu loh. Jadi janganlah, kalau bisa spontan aja. Kemudian saat persalinan, saat ANC itu alhamdulillah hasil-hasil dari pemeriksaan itu semua normal. Kemudian saat usia kehamilan HPL-nya maju 9 hari, kalau nggak 9 hari ya. Jadi berarti sekitar 38 minggu lebih ya. Udah 38 minggu. Kemudian jam berapa? Setengah 1 ya. Setengah 1 itu air ketubannya pecah. Pecahnya tuh banyak sekali. Jadi tidak hanya rembes ya, tapi kayak gitu. Jadi air ketubannya pecah. Kemudian saya ke IGD. Di IGD itu dilakukan pemeriksaan, belum ada pembukaan. Sekitar jam 2 dilakukan pemeriksaan, itu tidak ada pembukaan. Kemudian ditunggu sampai jam 6, 4 jam ya. Jadi dilakukan pemeriksaan dalam pada ibu yang akan bersalin itu kan 4 jam sekali ya. Yang pertama belum ada bukaan, yang pada jam 2, kemudian jam 6 dilakukan pemeriksaan lagi, belum ada bukaan lagi. Jadi air ketubannya sudah pecah terlalu lama nih. Jadi nggak boleh kan terlalu lama supaya tidak terjadi infeksi, supaya tidak terjadi gangguan pada janinnya atau janin di perut ibunya. Kemudian dipacu supaya ada pembukaan supaya persalinannya tuh terjadi. Jadi karena tidak ada pembukaan jalan lahir, jadi harus dipacu. Kemudian saat dipacu itu denyut jantung janin yang normalnya harusnya antara 120 sampai 160, itu adek ini jadi 170 lebih. Jadi itu termasuk kondisi yang memperlihatkan kondisi janin ini tidak baik. Jadi dia dalam kondisi tidak baik, maka harus dilakukan operasi sesar. Jadi saya dilakukan operasi sesar atas indikasi fetal compromise, atau fetalnya nih, bayinya ini tidak denyut jantungnya tidak bagus. Kemudian takut, iya, tapi karena tahu bayinya seperti itu ya takutnya hilang ketika melakukan sesar. Yang penting dedek bayi itu harus sehat kayak gitu. Bayangannya pokoknya dedek bayi harus sehat. Lahir sesar pun tidak masalah, semua akan saya tanggung, seperti itu. Jadi bayangannya setelah sesar itu lemah itu ya. Kemudian setelah dilakukan operasi sesar, setelah sekitar 4 jam itu kaki tuh udah mulai kesemutan. Jadi kan saya dilakukan anestesi lokal ya. Anestesi lokal. Jadi kalau sesar ada rata-rata kebanyakan anestesi lokal. Yang dilakukan anestesi general secara umum itu jarang, untuk kondisi-kondisi khusus saja. Kalau normalnya tuh anestesi lokal. Kemudian nanti beda lagi dengan yang erah ya. Nanti ada yang erah itu pengalamannya beda lagi. Kalau saya yang SC biasa dengan anestesi lokal, setelah 4 jam kakinya terasa semutan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dilakukan besok akan dilakukan operasi sesar, saat kesemutan itu sering gerakan kaki Anda. Jadi kaki, ujung telapak kaki gini digerakkan kanan kiri, muter. Jadi keduanya digerak-gerakan
gerakannya bebas, mau muter kanan kiri, itu akan bagus sekali untuk meningkatkan peredaran darah di daerah ekstremitas ya. Kemudian digerak-gerakan, digeser kakinya, kalau udah bisa geser kayak gitu. Jadi kita harus aktif kayak gitu. Setelah itu 6 jam setelah operasi sesar kita mulai miring. Nah ini seremnya. Ketika miring itu sakit nggak? Sakit. Jadi ketika miring daerah jahitan tuh sakit gini ya, badannya mulai miring gini, sakit banget. Nah saat ini godaan untuk berhenti itu besar. Aduh ini sakit banget nih, balik aja, nggak usah miring kayak gitu. Tapi ketika tapi anak saya kan dikirim ke samping saya ya, dirawat gabung, karena ditawarkan ini berani rawat gabung nggak Bu, udah bisa miring belum? Oh berani, belum bisa miring nggak apa-apa, nanti juga bisa. Udah percaya diri kayak gitu, karena demi anak lah harus dipaksakan. Nah karena anak ada di situ Bu, nggak ada pun harusnya tetap semangat ya Bunda ya. Jadi ketika miring ini sakit tapi paksakan lagi. Nah ketika setelah sakit tadi melewati posisi akan miring, setelah miring nyerinya berkurang banyak sekali. Jadi intinya apa? Paksakan. Intinya ketika mobilisasi miring kanan miring kiri, paksakan untuk miring. Nah setelah dipaksakan nyerinya berkurang banyak banget, bener. Nah itu lakukan, kan miringnya nggak cuma sekali ya, berkali-kali miring kanan miring kiri, menyusui bayi dari kanan dari kiri seperti itu. Kemudian besoknya ketika mulai duduk sama paksakan. Jadi saya udah tahu triknya, jadi seperti itu, paksakan, hilang nyerinya itu berkurang ketika kita memaksakan gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Paginya saya udah bisa jalan, udah mandi sendiri seperti itu. Pagi kedua ya, jadi SC-nya hari apa sih ya? Lupa ya. Kalau SC-nya Senin, Rabu saya udah mandi sendiri pagi-pagi. Jadi intinya paksakan untuk bergerak, untuk mobilisasi setelah operasi sesar. Insya Allah nanti nyerinya tidak separah yang kita bayangkan. Kemudian setelah itu saya juga megang bayi, gendong bayi, jalan pulang itu udah bawa bayi juga. Jadi intinya teman-teman harus paksakan, tetap bergerak, mobilisasi. Oke, terima kasih.